Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Manhajus Sawi yang disusun oleh Al-Alim Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah wa mata'ana bihi wa bi'ulumihi. Dan telah kita kaji pendahuluan daripada kitab Al-Manhajus Sawi. Lalu yang berikutnya insyaallah kita akan mengkaji daripada bagaimana thariqah yang disusun oleh leluhur daripada Alawiyin, yaitu ada 5 poinnya. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amalu, dan yang ketiga adalah al-ikhlas, dan yang keempat adalah al-wara', serta yang kelima adalah al-khauf. Insyaallah kita akan mengkaji poin pertama daripada thariqah Alawiyin, yaitu yang pertama adalah al-ilmu. Beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah menjelaskan mukaddimah daripada bab tentang ilmu, keutamaan daripada ilmu. Alhamdulillahi al-fatahil alim, segala puji milik Allah yang maha membuka kebaikan, al-alim, Allah yang maha mengetahui. Alladzi arsyada man istafahu min ibadihi li ta'allumi wa ta'lim, Allah yang memberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah untuk belajar dan mengajar, belajar dan mengajarkan ilmu agama. Wa ja'alal ilma sababan najati wal fauzi bizulfa indal malikil azim, dan Allah yang menjadikan ilmu sebagai sebab mendapatkan keselamatan dan kemenangan, yaitu dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Malikil Azim, Allah yang maha raja, Allah yang maha agung. Jadi sebab yang membuat seorang hamba dekat dengan Allah adalah ilmu, dan itu adalah keselamatan dan kemenangan yang besar. Thumma albasal amilina bihi khila'al jalali wa takrim, lalu Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, yaitu pakaian kebesaran dan kemuliaan. Jadi Allah jadikan hamba-hamba yang berilmu, Allah beri kehormatan, kebesaran, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahum masabiha yahtadi bihimul anam, dan Allah jadikan mereka orang-orang yang ahli ilmu sebagai pelita yang dijadikan petunjuk bagi orang-orang. Jadi orang-orang mendapatkan petunjuk melewati ahli ilmu. Wa tangashi'u bihim dujunnatul dhulam, dan Allah jadikan mereka ahli ilmu yang melenyapkan, yang menghilangkan kegelapan. Jadi kegelapan, kejahilan itu hilang karena sebab ahli ilmu. Yad'una ila sabilil ghafurur rahim, mereka mengajak orang-orang menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, al-Ghafurur Rahim, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha penyayang. Wassalatu wassalam ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim. Salawat serta salam Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus hadian sebagai petunjuk menuju siratil mustaqim, jalan yang lurus.
wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min suhbatihi wa tibaihi bil magamil azim, dan kepada keluarganya, sahabatnya yang mendapatkan kemenangan, al-faizin min suhbatihi, daripada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tibaihi, ya, dan yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang agung. Amma ba'du, qala sayyiduna al-imam al-arif billah Idrus bin Umar bin Idrus al-Habsyi rahimahullahu wa nafa'a bihi. Beliau berkata, Al-Habib al-arif billah Idrus bin Umar al-Habsyi, al-halatul ula, bahwa keadaan yang pertama, ai minal halatil khamsil al-mutaqaddimi dzikruha, yaitu dari 5 keadaan yang telah disebutkan sebelumnya, 5 poin daripada thariqah alawiyin. Keadaan yang pertama adalah al-ilmu. Ai, apa itu ilmu yang dimaksud? Al-ma'hudu syar'an, yaitu yang dikenal di dalam syariat. Jadi ilmu agama, wahwa yaitu at-tafsir, ilmu tafsir, wal hadis, wal fiqhu wa alatuha. Fal ilmu huwa aslu sa'adati fid dunya wal akhirah. Ilmu itu adalah pokok daripada kebahagiaan di dunia maupun di hari akhirat. Idh a'zamul asya'i rutbatan fi haqqil adami as-sa'adatul abadiyatu al-ukhrawiyah. Karena perkara yang paling agung, perkara yang paling besar derajatnya, paling agung derajatnya di dalam haknya manusia, itu adalah kebahagiaan yang abadi di hari akhirat. Itu adalah perkara yang paling agung yang didapatkan oleh seorang manusia, kebahagiaan yang abadi di hari akhirat. Wa nadharu ila wajhillahil karim, dan memandang kepada zatnya Allah yang maha mulia. Ini adalah kemenangan atau derajat yang paling agung, perkara yang paling agung. Wa mujawaratuhu fi jannatin na'im, dan berdekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wa afdhalul asya'i ma huwa wasilatun ilaiha, dan perkara yang paling afdal itu adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada hal tersebut, yang dapat menyampaikan kepada kebahagiaan yang abadi. Itu adalah perkara yang paling afdal. Wa la yutawassalu ila dzalika illa bil ilmi wal amali, dan tidak akan sampai kepada kebahagiaan, tidak akan sampai kepada derajat yang paling agung kecuali dengan ilmu dan amal. Wala yutawassalu ilal amali illa bil ilmi bi kaifiyatil amali, dan tidak akan sampai kepada amalan kecuali dengan ilmu tentang bagaimana tata cara beramal. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah perkara yang paling afdal. Mengapa? Karena yang bisa menyampaikan kepada amalan yang benar. Amalan yang baik, amalan yang benar bisa menyampaikan kepada kebahagiaan yang abadi. Di hari akhirat nanti memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berada di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Fakana lahum radhiyallahu anhum minal ilmi al-gidhu al-mu'alla. Dahulu para salaf radhiyallahu ta'ala anhum itu memiliki ilmu yang porsinya sangat penuh, yang sangat tinggi. Wal magamul badhihul a'la, dan kedudukan yang tinggi. Kama ya'rifuhu man nadhara fi mu'allafatihim wa tala'a tarajimahum, sebagaimana orang-orang yang mengetahuinya dengan memandang, melihat
di dalam karangan-karangan para ulama-ulama salaf dan mengkaji, melihat bagaimana riwayat hidup mereka. Maknanya adalah orang-orang terdahulu, para salaf, mereka mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Mengapa? Karena ilmu mereka yang sangat tinggi dan juga kedudukan mereka, sebab banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini menunjukkan tentang fadilah ilmu. Lalu beliau, penyusun Al-Habib Al-Allamah Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah, beliau menjelaskan tentang fadilah daripada ilmu, ya, fi madhil ilmi wa dhammil jahli, tentang kemuliaan ilmu dan tercelanya kejahilan. I'lam annal ilma ay ta'allumahu wa ta'limahu arfa'u wa afdalu min sa'iril a'mal allati yutaqarrabu biha ilallahi ta'ala. Ilmu, yaitu belajar ilmu agama serta mengajarkannya, adalah perkara yang paling tinggi dan perkara yang paling afdal daripada amalan-amalan yang lain. Jadi amalan yang paling afdal, yang paling tinggi adalah belajar ilmu agama dan mengajarkannya, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'adillatin aktsara min an tuhsar, karena dalil-dalil yang sangat banyak yang tidak terbatas. Wa ashhar min an tuzkar, dan sangat terkenal sehingga tidak perlu disebutkan seluruhnya. Di antaranya qalallahu azza min ghailin karim, di antaranya Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah berfirman yang artinya Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah, dan juga para malaikat serta ahli ilmu menyaksikan, ahli ilmu yang menegakkan keadilan menyaksikan hal tersebut. Tidak ada Tuhan selain Dia, Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Bada'a subhanahu binafsihi wa thanna bimalaikatihi wa thallatha bi ahlil ilmi. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memulai persaksian ini dengan dirinya. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Allah mulai dengan dirinya. Lalu yang kedua dengan para malaikat-malaikatnya, dan yang ketiga adalah dengan ahli ilmu. Wa kafahum bidzalika syarafan wa fakhra, dan cukup untuk mereka itu adalah satu kemuliaan dan kebanggaan yang sangat besar. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Wa qala Allahu jalla wa ala qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Allah juga berfirman yang artinya katakanlah apakah sama, maknanya tidak sama, antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Ai innahum la yastawun abada la fid dunya wa la fil akhirah, mereka tidak sama sekali baik itu di dunia maupun di hari akhirat. Walakin yufaddilullahu man ya'lamu ala man la ya'lamu bidarajatin katsiratin, akan tetapi Allah melebihkan orang-orang yang berilmu di atas orang yang tidak berilmu dengan derajat yang sangat banyak. Fahayhata an tahsulal musawatu bainal ulama'il amilin wa ghairihim minal jahilin, maka sangat tidak mungkin, mustahil mendapatkan persamaan antara orang yang berilmu mengamalkan ilmunya dan yang lain selain mereka, yaitu orang-orang yang jahil. Walakin yarfa'ullahu ahlal ilmi ala man siwahum bidarajatin katsirah,
akan tetapi Allah mengangkat ahli ilmu di atas selain mereka dengan derajat yang sangat banyak. Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu dari riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, gala beliau berkata, yarfa'ullahul ulama'a yawmal qiyamati ala sairil mu'minin bi sab'i mi'ati darajah ma baina darajatain masiratu khamsi mi'ata amin. Beliau berkata bahwa Allah mengangkat para ulama nanti di hari kiamat di atas orang-orang mukmin yang lain dengan 700 derajat. Ma baina darajatain, antara dua derajat itu sejauh jarak perjalanan 500 tahun. Jadi makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma, sedangkan orang-orang yang berilmu di atasnya dengan beberapa derajat. Beberapa derajat di sini oleh Ibn Abbas diterangkan sebanyak 700 derajat, antara dua derajat itu sejauh perjalanan 500 tahun. Gultu, beliau penyusun berkata, wadzalika li'annal ilma asasul ibadat, karena ilmu itu adalah pondasinya ibadah. Jadi maknanya ibadah tidak akan kuat, tidak akan benar tanpa pondasinya yaitu ilmu. Wa mamba'ul khairat, dan ilmu itu adalah sumber daripada kebaikan. Kama annal jahla ra'su kulli syarrin, sebagaimana kejahilan itu adalah pangkal dari semua keburukan. Wa aslu jami'il baliyat, dan sumber dari semua musibah bencana adalah kejahilan. Sumber dari semua kerusakan, ya, ke musibah, bencana, baik dunia maupun akhirat, itu adalah kejahilan. Qala Sayyiduna Al-Habibul Imamu Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi, al-jahlu aslu kulli syarrin wa mansya'u kulli dhararin. Beliau Sayyiduna Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad berkata bahwa kejahilan itu adalah pokok dari semua keburukan, dan mansya'u kulli dhar, sumber dari semua bahaya. Wahwa wa ahluhu dakhiluna fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, orang yang jahil, kejahilan dan orang yang jahil itu masuk di dalam keumuman apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat, mal'un. Apa maknanya terlaknat? Yaitu jauh dari rahmatnya Allah. Mal'unun ma fiha, apapun yang ada di dalam dunia semuanya adalah mal'un, terlaknat, terkutuk, jauh dari rahmatnya Allah. Illa dzikrallahi wa ma walahu, kecuali zikir kepada Allah dan apapun yang mendukung kepada zikir kepada Allah. Wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu agama. Jadi hanya 4 perkara ini yang tidak terlaknat di dalam dunia ini. Selain 4 perkara ini semuanya terlaknat, yaitu jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu, la aduwa a'da minal jahli. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau berkata, tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada kejahilan. Wal mar'u adu ma jahila, sedangkan seseorang itu musuh terhadap sesuatu yang jahil. Mengapa? Karena kejahilan yang dapat membuatnya celaka dunia dan akhirat. Jadi musuh yang paling berbahaya itu adalah kejahilan yang dijelaskan oleh beliau. Wal jahilu waqi'un fi tarki ta'ati wa fi'lil ma'asi sya'am aba. Sedangkan kejahilan itu, orang yang jahil, maknanya yang tidak belajar ilmu agama, itu akan terjatuh ke dalam meninggalkan ketaatan dan akan terjatuh ke dalam melakukan kemaksiatan, baik mau atau tidak mau.
secara sadar maupun tidak sadar, secara sengaja maupun tidak sengaja, pasti akan berbuat maksiat, meninggalkan ketaatan. Fa innahu la yadri, karena orang yang jahil itu tidak tahu ayu syai'in at-ta'atu allati amarahu Allahu bi fi'liha, karena orang yang jahil tidak tahu ketaatan apa saja yang Allah perintahkan untuk melakukannya. Wala ayyu syai'in al-ma'siyatul lati nahahu Allahu an irtikabiha, orang yang jahil tidak tahu apa saja kemaksiatan yang Allah larang untuk melakukannya. Wala yahruju min dhulumatil jahli illa binuril ilmi, dan tidak keluar dari kegelapan kejahilan kecuali dengan cahaya ilmu. Jadi ini adalah poin yang pertama daripada thariqah Alawiyin yang harus diamalkan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, itu adalah dengan cahaya ilmu, mengkaji ilmu agama, belajar ilmu agama. Karena ibadah tanpa ilmu, banyaknya ketaatan, amalan tanpa ilmu, semuanya menjadi sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi durru Syekh Ali bin Abi Bakar radhiyallahu anhu haitsu yaqul, alangkah baiknya yang diucapkan oleh Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dalam ungkapan syair, al jahlu narun lidinil mar'i yuhrikuhu, sesungguhnya kejahilan itu adalah bagaikan api untuk agama seseorang yang dapat membakarnya. Maknanya orang yang jahil itu membakar agamanya sendiri. Wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha, sedangkan ilmu bagaikan air yang dapat memadamkan api tersebut sehingga akan selamat agamanya. Ini adalah keutamaan dan pentingnya ilmu agama, sebagaimana mengkaji ilmu agama adalah perkara yang wajib. Karena itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap orang muslim. Insyaallah tentang kajian-kajian yang lain yang berhubungan dengan keutamaan ilmu agama, mengkaji ilmu agama, serta poin-poin yang lain akan kita kaji pada kesempatan yang berikutnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.